Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuki pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, serta hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu. Yang pertama, dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya, isi kandungan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu tentang menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, maka ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah tentu orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis, yaitu tempat mencari ilmu, yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, di dalam masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, ia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat. Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama. Selanjutnya, yaitu sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah Al-Mujadalah dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. 2. Bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. 3. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya
dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kedua yaitu Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya, isi kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis yang terkait tentang semangat menuntut ilmu. Isi kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 sangat cocok untuk kalian pelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Hebat bukan? Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah berdasarkan dengan cara dan berkarya, dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu pula. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup di dunia Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan yang artinya, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Ungkapan Imam Syafi'i di atas penting diketahui oleh orang-orang yang sedang asik menuntut ilmu. Cara ini perlu dilakukan agar berhasil. Perlu adanya semangat juang, harus dekat, akrab, dan hormat kepada guru agar ilmunya berkah. Mencari ilmu juga perlu waktu yang lama. Selanjutnya yaitu perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialami. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.